Dan jika kamu memiliki garis mata yang sangat jelas guratannya dan bentuknya yang mirip mata pada setiap jari-jari tanganmu, mungkin kamu tidak menyadari bahwa ada 7 kekuatan tersembunyi yang kamu miliki. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, dalam tradisi spiritual manapun, termasuk dalam tradisi spiritual Jawa, setiap tanda atau garis pada tubuh, tidak terkecuali yang ada pada jari-jari tangan, itu memiliki makna spiritual yang berkaitan dengan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki seseorang. Bahkan, garis mata yang terdapat pada jari-jari tangan pun, meski tidak disadari secara spesifik atau itu banyak tidak dibahas, sebenarnya juga punya makna spiritual dan menjadi tanda kekuatan tersembunyi seseorang. Ini bisa dibuktikan bahwa jiwa-jiwa terpilih yang punya kekuatan tersembunyi atau punya kekuatan gaib maupun spiritual, itu bisa dipastikan punya tanda garis mata pada jari-jari tangannya, dan tanda tersebut itu lebih jelas garisnya menyerupai bentuk mata pada jari-jari tangannya. Dan jika kamu memiliki garis mata yang sangat jelas guratannya dan bentuknya yang mirip mata pada setiap jari-jari tanganmu, mungkin kamu tidak menyadari bahwa ada 7 kekuatan tersembunyi yang kamu miliki. Karena memang kejelasan guratan garis mata pada jari-jari itu dibaliknya ada 7 kekuatan tersembunyi. Sebelum saya jelaskan satu persatu, silahkan tulis komen apapun hajat dan doa panjenengan semua. Dan bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan ketik komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Nah, inilah 7 kekuatan tersembunyi di balik jelasnya guratan garis mata pada jari-jari tangan. Pertama, lantip kelawan doyo alus, yaitu kekuatan kepekaan atau sensitivitas seseorang yang kaitannya dengan daya kekuatan halus atau kekuatan gaib yang tidak kasat mata. Jadi, di mana ada pengaruh kuat energi-energi gaib, entah yang munculnya dari kekuatan guna-guna maupun pengaruh dari keberadaan bongso alus atau para makhluk gaib yang lebih dulu mampu merasakan pengaruhnya, itu adalah orang-orang yang mempunyai tanda garis mata yang menonjol atau yang guratan garisnya itu jelas pada jari-jari. Bahkan, orang-orang yang cenderung sering melihat penampakan-penampakan makhluk gaib pun juga adalah orang-orang yang punya tanda garis mata yang mencolok pada jari-jari tangannya. Kedua, kawaspadan, yaitu kekuatan kewaspadaan atau kehati-hatian alias kejelian dalam menganalisa segala sesuatu yang dihadapi atau yang ada di sekitarnya, termasuk kewaspadaan terhadap orang lain yang ingin mencelakainya. Inilah yang membuat jiwa-jiwa terpilih yang punya tanda mata yang guratannya itu sangat jelas pada jari-jari tangannya, itu mereka tidak mudah dipengaruhi dan tidak mudah dibohongi orang lain, apalagi hanya sekedar menggunakan kata-kata, karena mereka sangat peka sekali terhadap hal-hal yang akan merugikan dan membawa kesialan baginya. Ketiga, pangreksa gaib, yaitu adanya kekuatan pelindung gaib. Jadi pemilik garis mata yang guratannya itu jelas pada jari-jari tangan, dia punya kekuatan spiritual untuk melindungi dirinya bahkan orang lain. Dan ini adalah yang paling jarang disadari. Ini bisa dicek bahwa rata-rata orang yang punya pendamping gaib untuk perlindungan dirinya, entah itu
khodam dari bangsa jin maupun khodam-khodam leluhur, ataupun yang tingkatannya lebih tinggi lagi, itu pasti mempunyai tanda garis mata yang guratannya menonjol di setiap jari-jari tangannya. Jadi rata-rata orang yang daya gaibnya itu sangat kuat, itu bisa dipastikan mempunyai ciri-ciri tersebut. Keempat, reraketan kelawan alam antoro, yaitu kekuatan kemampuan terhubung dengan alam gaib atau terhadap dunia spiritual. Selain pemilik tanda garis mata yang guratannya jelas pada jari-jari tangan itu, mereka sangat potensial mempunyai kemampuan masuk ke alam gaib seperti alam bangsa jin, bahkan alam para malaikat. Potensial juga mempunyai kekuatan seperti merogoh sukmo atau mengeluarkan sukmanya ke dimensi alam antoro. Secara alami pun dia minimal mempunyai kemampuan masuk ke alam gaib melalui mimpi-mimpinya. Yang kelima, kaweruh batin, yaitu kekuatan kemampuan menangkap petunjuk batiniah atau petunjuk-petunjuk yang sifatnya tidak formal, seperti petunjuk yang bukan melalui wujud tekstual dari kitab maupun buku, atau yang berwujud nasihat-nasihat dari sesama manusia, tetapi mereka mampu menangkap petunjuk atau informasi yang disampaikan oleh para makhluk-makhluk gaib. Bahkan dia pun bisa mendapat petunjuk dari ruhnya sendiri melalui hati sanubarinya atau getaran hatinya yang paling dalam. Makanya rata-rata pemilik tanda ini pun dia sulit melakukan sesuatu yang itu bertentangan dengan nuraninya atau suara hatinya. Keenam, doyo pengawat-awat, yaitu kekuatan kemampuan pengawasan atau pengamatan terhadap energi sekitar. Jadi, misalnya di suatu tempat, di situ akan ada kejadian-kejadian yang kurang baik, seperti akan terjadi keributan, kerusuhan atau kecelakaan, bahkan terjadi bencana. Para pemilik tanda ini, mereka bisa merasakan tanda-tandanya, karena setiap dimanapun dia berada, itu dia daya pengawasannya selalu muncul secara otomatis di luar kendali dirinya sendiri. Itulah makanya rata-rata orang yang memiliki kemampuan penerawangan, bahkan orang-orang indigo pun itu mereka mempunyai tanda ini. Yang ketujuh, kalantipan lan kawaskitan, yaitu kekuatan intuisi dan kewaskitaan. Jadi, di balik adanya tanda mata pada jari tangan yang garis guratannya menonjol, itu dibaliknya menunjukkan bahwa seseorang punya intuisi yang sangat kuat. Dia punya kemampuan membaca hal-hal yang tidak bisa ditangkap menggunakan logika orang secara umum. Itulah makanya mengapa para waskito, mereka jiwa-jiwa terpilih yang punya kemampuan yang tidak dimiliki kebanyakan orang pun, mereka juga memiliki tanda garis mata yang menonjol pada jari-jari tangannya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.